Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah Bangunan Hijau, mahasiswa Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Pada pertemuan ke-11. Hari ini kita akan membahas mengenai Urban Heat Island atau disingkat dengan UHI. Di dalam bahasa Indonesia, Urban Heat Island ini diterjemahkan menjadi Pulau Bahang atau panas perkotaan. Kalian akan sering mendengar istilah Urban Heat Island tidak hanya pada arsitektur, tetapi juga pada ilmu planologi dan kadang-kadang pada ilmu landscaping. Jadi ini adalah istilah yang luas pengertiannya, luas penerapannya. Fenomena yang membuat suatu wilayah lebih panas dibandingkan dengan wilayah lainnya di satu pulau yang sama misalnya. Secara ilmiah, Pulau Bahang Perkotaan atau Urban Heat Island didefinisikan sebagai isoterm tertutup yang menunjukkan daerah permukaan yang relatif hangat dan paling sering terjadi dikaitkan akibat aktivitas manusia seperti pada pembangunan kota. Dikutip dari American Meteorological Society di tahun 2000. Definisi lain itu lebih menekankan kepada efek UHI sebagai suhu yang lebih hangat di daerah perkotaan dibandingkan dengan lingkungan pedesaan di sekitarnya. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa UHI adalah perbedaan suhu udara pada daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Ini adalah suatu fenomena ketika daerah perkotaan lebih panas dibandingkan daerah pedesaan. Kenapa lebih panas? Disinyalir karena kegiatan manusia seperti pembangunan. Banyak sebenarnya penelitian mengenai fenomena Urban Heat Island, mau di Tokyo, mau di Amerika, kota-kota di Amerika, atau bahkan di Jakarta sekalipun sudah ada penelitiannya. Jadi secara sederhana, para peneliti mengukur temperatur udara secara bersamaan di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan. Harinya sama, jamnya sama, alat yang digunakan sama. Jadi mereka dipisah menjadi dua tim, lalu dibandingkan hasilnya. Dan ketika didapat perubahan suhu 3 sampai 10 derajat Celcius, padahal jaraknya tidak terlalu jauh, maka kota tersebut, kotanya yang lebih panas, itu disebut mengalami fenomena Urban Heat Island. Fenomena ini terjadi karena perubahan penggunaan lahan dari vegetasi, dari tidak terbangun, dari rumput-rumputan, dari pepohonan, yang kemudian berubah menjadi daerah beraspal, ditutupi beton, ataupun kayu, ataupun bahan-bahan lainnya, bata, atau batako, atau batu yang lain, dan lahan terbuka non-vegetasi. Itu yang disinyalir menyebabkan tingginya suhu perkotaan dibandingkan suhu di pedesaan pada waktu yang sama. Jadi daerah perkotaan itu dapat diilustrasikan seperti ini, Kemudian ada penaikan suhu di daerah perkotaan karena daerah ini tidak ada vegetasinya, tidak ada yang menyerap panas dan mengeluarkan dingin. Yang terjadi itu malah gedung-gedung perkotaan, perkantoran atau gedung-gedung bertingkat, rumah-rumah itu malah mengeluarkan panas saja. Menyerap dingin tetapi tidak mengeluarkan dingin. Berbeda dengan vegetasi pepohonan, dia menyerap panas dan dia mengeluarkan dingin. Ya, seperti ini dia. Belum lagi karena daerah perkotaan itu tidak ada vegetasi, sehingga tidak ada angin, tidak ada udara yang bergerak,
ya, yang menghilangkan panas sehingga udara panas itu tetap terjebak di perkotaan. Fenomena urban heat island diinvestigasi oleh Luke Howard. Dia melihat kurangnya vegetasi sebagai penutup lahan dan menyebabkan rendahnya kelembaban tanah. Sesuai dengan fitrahnya, tanaman pada siang hari menyerap panas matahari untuk proses fotosintesis, kemudian diuapkan kembali ke atmosfer dalam proses evapotranspirasi yang mempunyai efek pendinginan. Jadi siang hari, tanaman menyerap panas dari sinar matahari menjadi fotosintesis, kemudian diuapkan kembali hasil fotosintesis ini. Proses evapotranspirasi ini ibarat manusia yang mengeluarkan keringat. Kondisi yang sama juga terjadi pada tubuh kita. Ketika kita kepanasan, maka kita akan mengeluarkan keringat. Tumbuhan melakukan hal tersebut dan upaya dia mengeluarkan hasil evapotranspirasi ini membantu lingkungan sekitarnya menjadi lebih dingin, apalagi kalau banyak tanamannya ya yang melakukan fotosintesis bersama-sama. Misalnya berdasarkan penelitian di Amerika, tanaman setinggi 30 kaki itu bisa menghasilkan keringat melalui evapotranspirasi sebanyak 40 galon air per hari. Cuman 30 kaki tapi dia bisa menghasilkan 40 galon air per hari. Mekanisme yang memberikan efek pendinginan ini akan berubah jika lahan yang berisi tumbuhan termodifikasi menjadi taman beton dan aspal atau perumahan dan jalan raya atau infrastruktur yang kedap air. Taman beton dan aspal ini akan menyerap panas dan menahan panas sehingga membuat temperatur di sekelilingnya tetap panas karena permukaan lahan menjadi kedap air dan menjadi kering. Itulah sebabnya kenapa mau buat taman, jangan membuat taman di atas aspal gitu ya. Di atas aspal atau di atas beton kamu tambahin tanah, kemudian kamu isi tanaman, terus kamu bilang ini sudah membantu mengurangi efek urban heat island. Salah. Jadi tanaman itu harus benar-benar langsung menyentuh tanah. Faktor penyebab urban heat island lainnya adalah limbah panas yang dihasilkan oleh penggunaan energi, baik kendaraan bermotor, industri, dan penggunaan AC. Emisi kalor yang dikeluarkan oleh penggunaan alat-alat sehari-hari, panas, itu juga berkontribusi cukup besar pada tingginya perbedaan temperatur antara perkotaan dan pedesaan. Sehingga ketika populasi kota semakin bertambah akibat urbanisasi, ketika kebutuhan perumahan akan semakin meningkat, perubahan lahan hijau menjadi permukiman pun tidak bisa dihindari lagi. Ketika itu terjadi, penggunaan energi di perkotaan juga akan semakin meningkat. Demikian seterusnya. Karena fenomena urban heat island ini, orang-orang di kota akan menghabiskan energi lebih banyak. Misalnya, penggunaan air conditioning atau AC yang lebih lama atau lebih keras bekerja. Kemudian juga penggunaan alat-alat pendingin lainnya. Mereka juga akan lebih senang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum, sehingga emisi keluaran panas dari kendaraan pribadi itu akan juga berkontribusi pada penambahan temperatur di perkotaan. Kambing hitam lainnya dari UHI atau Urban Heat Island ini adalah efek geometrik. Apa itu efek geometrik? Contoh kasusnya adalah pada gedung-gedung tinggi yang menyediakan fasad ganda
tugasnya untuk memantulkan dan menyerap sinar matahari sehingga dia meningkatkan efisiensi pemanasan kota. Gedung-gedung ini yang secara arsitektural salah dirancang itu mempengaruhi peningkatan temperatur perkotaan. Belum lagi gedung-gedung tinggi ini menghalangi angin yang datang untuk membantu proses pendinginan. Karena posisi dan tingginya tidak diatur, sehingga gedung-gedung ini saling menghalangi datangnya angin, memecah angin, sehingga tidak ada angin di perkotaan. Tidak ada angin, maka tidak ada proses pendinginan, sehingga temperatur di perkotaan menjadi lebih tinggi. Urban heat island terbentuk jika sebagian vegetasi digantikan oleh aspal dan beton untuk jalan, bangunan, infrastruktur lain yang diperlukan oleh manusia untuk mengakomodasi kebutuhan dan pertumbuhan populasinya. Tadi juga sudah disebutkan, urban heat island ini adalah fenomena yang terjadi karena pembangunan, karena manusia. Permukaan yang tergantikan akan lebih banyak menyerap panas matahari dan juga lebih banyak memantulkannya, sehingga mengakibatkan suhu permukaan menjadi naik. Ketika pusat penduduk berkembang, mereka cenderung memodifikasi tanah yang luas dan lebih luas, sehingga mengalami peningkatan suhu rata-rata. Penduduk yang bertambah, pindah ke perkotaan, mereka akan membuka lahannya dibuka untuk permukiman, tidak dibuatkan vegetasi yang cukup sehingga penambahan atas temperatur perkotaan. Impervious engineered surface atau bahan bangunan seperti aspal, semen, dan beton itu adalah penyerap dan penyimpan panas matahari. Ditambah dengan penggunaan alat pemanas, pendingin udara, dan pembangkit listrik, hingga di daerah perkotaan itu menghasilkan buangan panas. Bahan-bahan bangunan yang umum kita pakai di perkotaan, contohnya aspal, semen, dan beton, itu sebenarnya adalah bahan-bahan bangunan yang menyerap dan menyimpan panas matahari. Mereka akan mengeluarkan panas itu pelan-pelan sampai pagi. Jadi sepanjang hari dia serap, dia keluarkan pelan-pelan, tidak seperti tanah yang langsung menyerap dan melepaskannya dalam bentuk udara yang lebih dingin. Ilustrasinya seperti ini. Ya, ada foto inframerah atas kondisi perkotaan di waktu malam. Jadi bahan-bahan seperti ini dinding rumah, suhunya tuh sekitar 25,7 derajat Celcius, aspal 27 derajat Celcius, ini kaca 26,7 derajat Celcius. Bagian atap itu 22, sedangkan tanaman yang sama tingginya dengan beton untuk dinding perumahan ini suhunya 23,4 derajat Celcius. Jadi suhu di atap dan di tanaman itu lebih rendah dibandingkan suhu pada aspal atau pada beton. Ini pada kondisi malam hari. Kenapa atapnya suhunya rendah, lebih rendah daripada pohon? Karena posisinya di atas. Kalau di malam hari yang paling tinggi itu paling dingin. Dari ilustrasi ini kita sudah tahu pembuktian bahwa fenomena urban heat island ini benar terjadi. Pada malam hari sekalipun udara atau suhu yang dikeluarkan pada bahan-bahan bangunan perkotaan itu lebih tinggi dibandingkan suhu yang dikeluarkan pada vegetasi atau pada tanaman. Menurut Santomorius di tahun 2007 ada beberapa faktor penyebab urban heat island. Yang pertama adalah rendahnya jumlah evapotranspirasi karena kurangnya vegetasi. Lalu ada penyerapan radiasi matahari karena albedo rendah. Halangan terhadap aliran udara karena sifat berkerut lebih tinggi dan tingginya jumlah pelepasan
panas antropogenik. Ini rata-rata disebutkan penyebab munculnya urban heat island ini adalah karena pembangunan. Jadi karena vegetasi digantikan oleh perumahan atau bangunan, kemudian pemilihan bahan-bahan bangunan yang salah. Apa itu bahan albedo rendah? Menurut Boyer, albedo itu adalah perbandingan energi matahari yang dipantulkan terhadap energi matahari yang masuk atau yang diserap. Jadi itu adalah perbandingan berapa yang dipantulkan oleh energi matahari dan berapa yang diserap. Hal ini tergantung pada susunan permukaan, bahan, trotoar, pelapis, dan seterusnya. Albedo memiliki dampak langsung pada pembentukan iklim secara mikro. Albedo dari kota, dari wilayah perkotaan, tingginya bervariasi sesuai dengan berbagai faktor. Contohnya adalah pengaturan permukaan, orientasinya, heterogenitasnya, bahan untuk atapnya apa, trotoar, dan seterusnya. Jika albedo dari permukaan perkotaan rendah, itu akan menyimpan energi matahari yang lebih banyak dan efeknya akan meningkatkan suhu perkotaan, yaitu menciptakan iklim mikro perkotaan. Lalu peningkatan penggunaan air conditioner. Untuk memberikan kenyamanan kepada manusia di musim panas atau musim kemarau di Indonesia, penggunaan air conditioner secara besar-besaran cenderung meningkat. Air conditioner terus menjaga keadaan di dalam ruangan agar tetap dingin, tetapi juga melepaskan panas yang diserap dari dalam ruangan ke atmosfer. Hal ini menyebabkan suhu udara di lingkungan di luar bangunan yang menggunakan AC menjadi lebih hangat. Penyebab UV yang lain itu adalah penebangan pohon. Untuk memenuhi permintaan dari berbagai wilayah perkotaan, hutan ditebang dalam skala besar. Pohon berkurang, berarti efisiensi pendinginan juga berkurang. Pohon mencegah panas sinar matahari sampai ke tanah dan juga menyerap CO2, karbon dioksida, untuk fotosintesis mereka sendiri, tetapi juga membuat lingkungan menjadi sejuk. Dengan penebangan tanaman hijau dan pepohonan, efisiensi sistem pendinginan menjadi turun. Banyak penelitian sebelum ini yang meneliti tentang taman dan perubahan iklim. Taman dengan ruang terbuka biasanya sebagian besar tidak beraspal dan dikenal mampu mengurangi konsekuensi dari perubahan iklim dengan memberikan efek pendinginan dan penyerapan karbon. Taman kota juga telah lama dijadikan warga setempat sebagai kantong-kantong udara yang sejuk di musim panas. Kanopi perkotaan. Bangunan-bangunan tinggi yang berjejer di daerah perkotaan memantulkan panas dari bangunan yang satu ke bangunan yang lain, sehingga panas terperangkap dan meningkatkan suhu. Hal ini dikenal sebagai kanopi perkotaan. UV makin memperburuk pembentukan kanopi perkotaan ini. Jadi, bangunan-bangunan di perkotaan ini secara tidak sengaja malah bekerja sama untuk memantulkan panas, teruskan panas dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga panasnya tidak berpindah, dan ini menghasilkan efek yang disebut sebagai kanopi perkotaan. Pemblokiran angin. Karena keberadaan bangunan yang sangat padat, kecepatan angin menjadi berkurang. Akibatnya, efek pendinginan oleh konveksi menjadi berkurang, sehingga panas terperangkap dan tidak mengalir, sehingga mengakibatkan intensifikasi efek panas yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa bentuk bangunan yang sangat tinggi biasanya tidak diatur, sehingga menjadi tempat untuk memblokir angin. Polusi udara. Di daerah perkotaan, terutama di pusat-pusat kota, polusi udara meningkat. Gas buang dari kendaraan dan polutan industri dibuang ke lingkungan dan menjadi perangkap radiasi matahari, sehingga suhu menjadi naik dan efek iklim mikro menjadi kuat. Ini lingkaran setan sebenarnya. UV ini menyebabkan orang-orang menjadi lebih banyak
menghasilkan polusi, tetapi polusi itu juga menyebabkan munculnya UV. Perbedaan suhu biasanya lebih besar terjadi pada malam hari dibandingkan siang hari pada perkotaan. Penelitiannya juga dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan, tetapi di daerah perkotaan dengan pada pagi, siang hari dengan pada malam dini hari. Efek UV lebih tampak terjadi ketika angin lemah. Tidak ada angin, jadi efeknya lebih terasa. Secara musiman, UV terjadi selama musim kemarau. Ini misalnya ilustrasi yang menyebutkan kondisi UV pada daerah 4 musim. Jadi di bulan Januari, Februari, Maret, dan April, suhu di pedesaan itu memang lebih tinggi dibandingkan suhu di perkotaan. Tetapi di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September terjadi sebaliknya. Urban coolingnya menjadi lebih tinggi dibandingkan rural coolingnya. Kenapa? Karena di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September pada negara 4 musim, Eropa dan Amerika Utara, itu adalah musim panas. Sehingga efek urban heat island lebih terasa pada musim-musim panas. Sedangkan ini adalah ilustrasi grafik perbedaan suhu kota-kota besar di Jepang. Yang warna biru, ya, ungu, kemudian merah, lalu ada kuning dan biru muda. Yokohama dan Tokyo ini adalah kota besar di Jepang, dan sisanya adalah daerah pedesaan. Awalnya memang di daerah pedesaan suhunya tinggi, ya, Katsura. Lalu di tahun 70-an itu sudah dilampaui oleh daerah perkotaan. Sehingga di tahun 2000, dua daerah yang paling tinggi suhunya adalah perkotaan di Jepang. Sedangkan sisanya 3 lokasi lagi suhunya lebih rendah. Apa efek dari urban heat island? Jadi skala spasial efek urban heat island meningkat di daerah di seluruh dunia dan mempunyai implikasi dalam transport polutan udara, membentuk kondisi bioklimat, pemanasan, dan pendinginan. Akibat suhu yang lebih tinggi yang disebabkan oleh urban heat island meningkatkan kebutuhan untuk mendinginkan ruangan pada bangunan komersial maupun tempat tinggal. Bertambahnya kebutuhan akan energi juga dapat menambah anggaran yang harus dikeluarkan oleh konsumen dan pemerintah untuk biaya AC agar kehidupan manusia menjadi lebih nyaman. Energi yang tersimpan pada lingkungan urban akan menghasilkan pendinginan pada malam hari atau nokturnal lebih lambat. Hal ini juga akan mengakibatkan suhu rata-rata menjadi lebih panas di daerah urban dibandingkan daerah non-urban. Secara sederhana, dampak UV itu adalah meningkatnya konsumsi energi, lalu meningkatnya emisi gas rumah kaca, meningkatnya masalah kesehatan, dan memberikan masalah baru di sektor sumber daya air. Makin efek dominonya adalah ketersediaan air, karena air digunakan sebagai efek pendinginan sebenarnya. Jadi ini lagi ilustrasi mengenai urban heat island, bahwa little vegetation or evaporation causes cities to remain warmer than the surrounding countryside. Jadi efek ini membuat daerah perkotaan menjadi lebih hangat dibandingkan daerah di sekitarnya. Yang tadi disebutkan kanopi
layer efek kanopi perkotaan, jadi panasnya itu dipantulkan pada bangunan-bangunan, diteruskan pada bangunan-bangunan sehingga dia lebih panas. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi fenomena urban heat island? Pertama adalah merancang renewable energi dari sumber daya yang selokal mungkin. Pakai sumber energi yang ada di sekitar kita. Mengatasi meningkatnya kebutuhan air ketika musim kemarau. Mengatasi masalah kesehatan terkait dengan UHI. Menggalakkan naik sepeda dan berjalan kaki. Menerapkan sistem cool roof, green roof, cool pavement, dan menggalakkan penanaman pohon. Pengembangan kota, pembangunan infrastruktur baru harus mengoptimalkan faktor sky view dan mempertimbangkan street orientation. Mengembangkan decision support tool untuk para perencana, arsitek, dan tata ahli kota untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan intervensi anti-UHI, anti-urban heat island. Ini adalah satu cara yang dicobakan di Los Angeles di Amerika ketika mereka berupaya mengecat aspalnya. Aspalnya dulunya berwarna hitam, kemudian dicat dengan berwarna putih. Karena tujuannya adalah bisa mengurangi fenomena ini 1,67 derajat Celcius dalam 20 tahun. Jadi pengurangan 1,67 derajat Celcius itu perlu waktu 20 tahun ya, dengan mengecat aspal menjadi warna putih. Hal-hal inovasi yang dilakukan ya seperti itu. Ilustrasi lain, nah ini adalah yang sebelah kiri, urban heat island yang terjadi di Jakarta. Daerah yang warnanya oranye itu adalah yang panas, dan tentu semakin gelap dia semakin rendah suhunya pada malam hari. Dan yang sebelah kanan ini adalah aerial view juga dari Jakarta, Teluk Jakarta. Yang warna Tosca itu adalah wilayah terbangun Jakarta gitu. Jadi masuk akal ya, karena kepadatan pertumbuhan perkotaannya seperti itu. Makanya suhu udara di perkotaan, paling tidak di Jakarta ya, untuk di Indonesia itu sudah pasti berbeda dengan di daerah pedesaannya. Demikian materi dari saya mengenai urban heat island. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Untuk absensi hari ini, silakan menjawab pertanyaan sebagai bagian dari post-test. Dan untuk minggu depan, saya akan mengumpulkan tugas poster dalam progres 100% atau setiap kumpul. Bagi yang belum pernah asistensi, tetapi langsung mengumpulkan tugas, nah itu akan jadi pertanyaan. Supaya tidak diulangi lagi hal-hal seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.